Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana sekarang kita masuk kepada pertemuan yang ke-8. Para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya di dalam menyegerakan berbuka itu terdapat kebaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahwasanya dianjurkan ketika berbuka itu dengan kurma. Qala musannif rahimahullah, yakni berkata penulis kitab ini, wa an Salman ibn Amir al-Dhabi radhiyallahu ta'ala anhu, yakni dari Salman ibn Amir al-Dhabi, semoga Allah meridhoinya, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, idza aftara ahadukum, apabila atau ketika salah seorang di antara kalian berbuka, maksudnya apa? Berbuka puasa, baik itu puasa yang wajib ataukah puasa yang sunnah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyuftir ala tamrin. Maka hendaknya dia berbuka dengan apa? Dengan tamar. Apa itu tamar, ikhwan? Tamar itu adalah kurma basah. Ya, kurma kering ya, tamar. Rutab baru kurma basah. Ya, jadi kurma, ya kurma kering, tamar. Fa illam yajid, maka kalau seandainya dia tidak menjumpai kurma tersebut, tamar tersebut, falyuftir ala ma'in, maka hendaknya dia berbuka dengan apa? Dengan air. Ya, dengan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air tersebut adalah suci. Ya, bahwasanya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkan, dianjurkan ketika seseorang itu berbuka dengan tamar, dengan kurma kering. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya ketika berbuka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, berbuka dengan rutab qabla, yakni sebelum Nabi salat. Jadi Nabi berbuka dulu sebelum Nabi salat. Ya, Nabi berbuka dengan apa? Dengan rutab, yakni kurma basah. Ya, kalau seandainya tidak ada kurma basah, rutab, maka Nabi barulah buka dengan tamar, yakni dengan kurma kering. Dan kalau seandainya tidak ada kurma kering, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni apa? Berbuka dengan fa in lam takun hasawatin min ma'in, maka Nabi berbuka dengan beberapa teguk daripada air putih.
Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, fawaid yang kedua, ya, bahwasanya di dalam berbuka itu ada urutan yang harus kita perhatikan. Pertama, kita berbuka dengan apa? Rutab. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalli. Yani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berbuka maka Nabi dengan rutab, ya, kurma basah. Ya, kemudian kata Anas bin Malik, fa in lam takun rutabatun fa'ala tamaratin. Kalau seandainya Nabi tidak menjumpai rutab, maka Nabi berbuka dengan apa? Tamar, dengan kurma kering. Maka ini adalah urutan. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa berbuka dengan rutab, maka dengan tamar. Kalau seandainya tidak ada dengan tamar, maka cukup dengan air putih. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan hadis yang mulia ini. Dan juga apa ikhwan, ternyata dari menurut ilmu kesehatan, ya, dan juga kawan-kawan herbalis, memang mereka mengatakan kalau seandainya orang yang berbuka kemudian dia dengan makan makanan yang banyak, maka apa? Pencernaan atau lambung dia itu akan apa? Akan kaget. Ya, sehingga kalau sesuai dengan ilmu kesehatan adalah ketika berbuka puasa itu, ya, ini apa? Hindari yang dingin-dingin. Nah, padahal yang dingin itu apa? Enak, ya enggak? Ya, hindari makanan gorengan. Padahal itu adalah enak. Ya, tapi rasa enak tersebut membahayakan tubuh kita. Ya, maka ada sebagian di antara ustadz yang memang dia paham tentang masalah herbal, ketika dia berbuka itu hanya makan beberapa kurma saja, kemudian air putih, setelah itu beliau sholat. Ya, dan kapan dia makan besar? Ketika setelah salat maghrib. Nah, akan tetapi para ikhwan rahiman rahimakumullah, berbuka dengan kurma bukanlah satu kewajiban. Ya, akan tetapi kalau seandainya kita lakukan dengan niat untuk mengikuti apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contohkan, tentu saja kita akan mendapatkan pahala daripada apa? Apa yang telah Nabi, ya, berikan contohnya kepada umatnya. Akan tetapi kalau seandainya kita berbuka dengan minuman es atau cendol, ya, apa lagi? Enggak. Ya, apa lagi? Air kelapa, ya banyak. Ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Atau makan gorengan, atau ketika azan kita langsung makan nasi, tak masalah, tidak apa-apa. Dan menunjukkan ya tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Akan tetapi dianjurkan bagi yang berpuasa, ya, untuk mengikuti apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan. Kemudian faedah yang berapa? Ketiga. Faedah yang ketiga adalah bahwasanya hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, yakni apa? Bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika hendak berbuka itu dengan makan kurma. Ya, dengan makan kurma. Kenapa, ikhwan? Karena kalau seandainya seseorang itu memulai dengan makanan kurma, maka kurma itu akan bisa memberikan energi yang begitu cepat di dalam tubuh mereka. Ini sebagaimana telah diteliti oleh ahlul ilmu dan sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu ustadz kita yang memang dia ini ahli dalam bidang herbal, ya. Nah, akan tetapi ya enggak beda rasanya kalau kita berbuka dengan air biasa atau dengan kurma. Kalau seandainya tidak minum dengan es, ya enggak? Ya, nikmat sekali, masya Allah. Kalau azan buka dengan es, hilang dahaga. Akan tetapi kata para ilmu kesehatan bahwasanya itu bisa membahayakan tubuh kita. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan yang semisalnya. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, ternyata juga bahwasanya kurma itu adalah bisa menguatkan, menajamkan penglihatan. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya kurma itu bisa menguatkan, menajamkan penglihatan dan sangat mujarab. Ya, dan sangat mujarab jika digunakan berbuka sebelum lainnya. Maka maksudnya apa? Adalah memakan kurma terlebih dahulu sebelum yang lain. Naam. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, faedah yang berapa? Kelima. Keempat. Kelima. Nah, faedah yang kelima adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya air putih
yang kita minum itu adalah suci. Ya, maksudnya apa? Hadis ini mengandung pelajaran bahwa air yang bisa mensucikan badan baik pula untuk berbuka. Jadi air yang bisa untuk mensucikan badan itu baik untuk apa? Berbuka. Tentu saja kalau air hujan ya kita masak dulu, ya, atau misalkan ya air apa? Air hujan, ya air ledeng, ya atau yang semisalnya. Jadi intinya air yang suci itu ya air yang bisa mensucikan badan, maka boleh untuk kita minum. Tentu kita masak dulu atau yang semisalnya. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, ya demikian yang dapat kami sampaikan. Dan sebelum kita tutup, maka kemarin telah kami sebutkan bahwasanya kita ketika menjalankan ibadah puasa, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majalis Bulan Ramadan, bahwasanya seseorang ketika berpuasa dia harus menjalankan perkara yang sunnah. Maka beliau mengatakan sunnah itu ada dua bagi orang yang berpuasa. Pertama adalah sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib. Yang pertama adalah sunnah yang wajib. Yang kedua adalah sunnah mustahab. Ya, salah satu sunnah mustahab ini apa? Menyegerakan berbuka. Ya, kemudian apa lagi? Mengakhirkan sahur. Ini adalah sunnah mustahab. Nah, apa itu sunnah yang wajib? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang pertama ini, sunnah yang wajib adalah ketika seseorang berpuasa, maka dia mengharuskan melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka apa? Puasanya akan sia-sia atau bahkan dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya tersebut. Apa sunnah yang wajib yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa? Yang pertama adalah sunnah yang wajib yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Maksudnya apa yang wajib? Mau tidak mau memang harus dilakukan. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah dia mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dia mengerjakan apa? Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dia mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh salah satunya? Adalah salat. Salat adalah satu yang Allah wajibkan, dan dia adalah kewajiban yang paling agung yang Allah letakkan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian bagi laki-laki salatnya di mana? Ya salat mereka di masjid atau di mushola atau berjamaah. Tidak boleh mereka salat di rumah sendirian. Itu yang pertama, yakni apa? Dia melaksanakan apa-apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan, yakni semisal apa? Melakukan ketaatan-ketaatan, semisal salat 5 wajib, salat 5 waktu, salat yang telah diwajibkan, ya. Kemudian yang kedua, daripada sunnah yang diwajibkan itu adalah hendaknya dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama yang Allah larang? Yakni berdusta. Tak boleh kita berdusta ketika kita berpuasa, ya, terutama berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, yakni mereka berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Apa salah satu contoh orang yang berdusta kepada Allah dan Rasulnya? Adalah mereka mengatakan sesuatu, mereka mengatakan sungguh Allah telah menghalalkan ini, padahal Allah telah mengharamkannya. Atau sebaliknya, dia mengatakan bahwasanya Allah telah mengharamkan ini, padahal Allah telah menghalalkannya. Atau sebaliknya, dia telah menghalalkan sesuatu apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah kedustaan atas nama Allah Jalla wa Ala. Kemudian kedustaan kepada Rasul. Ya, kita lihat betapa banyak ya para dai, terutama bagi Anda wahai para mubaligh, ketika Anda menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, maka perhatikan hadis yang Anda bawa itu sahih ataukah tidak. Kenapa? Karena ada ancaman daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka, wal iyadzubillah. Ya, maka kita lihat betapa banyak ya bagi mereka yang menyuruh manusia kepada kebaikan, akan tetapi mereka tidak memperhatikan hadis yang mereka bawakan itu sahih ataukah tidak, wal iyadzubillah. Maka jangan sampai Anda membawakan hadis maudhu, hadis yang palsu. Maka sungguh barang siapa yang membawakan hadis palsu dengan sengaja, maka dia termasuk ancaman apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian apalagi daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakni seseorang yang menggibah. Ya, apa itu ghibah?
Ghibah itu adalah Anda membicarakan keburukan saudara Anda sedangkan dia tidak ada di hadapan Anda. Ya. Maka jangan sampai kita menggibah, kita jaga lisan kita. Ya, daripada membicarakan keburukan orang lain. Kemudian apalagi di antara yang harus kita tinggalkan, ya yang wajib untuk kita tinggalkan ketika kita menjalankan ibadah puasa, ya ini adalah perkara sunnah yang diwajibkan, yaitu adalah yang keempat adalah kita tidak boleh namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Yakni seseorang yang dia sengaja berkata dengan perkataan sesuatu agar apa? Hubungan saudaranya yang mana dua orang ini sudah saling akrab atau yang semisalnya, akhirnya dia jauhkan dengan apa? Namimah, adu domba atau yang semisalnya. Ya, nah itulah di antara hal-hal perkara yang sunnah, yang wajib, yang harus dilakukan oleh bagi setiap orang yang berpuasa. Maka para ikhwan rahimani rahimakumullah, jangan sampai puasa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala. Kita hanya sekedar mendapatkan dahaga dan rasa lapar. Jangan sampai kita ya menjalankan ibadah puasa seperti itu. Tentu saja ya kita menginginkan ibadah puasa yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan dengan diampunkan dosa-dosa kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana kita berada di bulan Ramadan yang siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita melaksanakan salat, yang mana kita membaca kitab Allah, tilawatul Quran dan yang semisalnya daripada amalan-amalan ketaatan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan ya pahala yang besar bagi setiap kita yang telah menjalankan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, demikianlah para ikhwan rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum yang mungkin sudah menyimak. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah pada pertemuan yang ke-9 kita akan melanjutkan tentang hukum puasa wisal, yakni puasa yang dia terus menerus tanpa berbuka, apakah boleh seperti itu. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.